A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-35 hingga 40 dari surah Al-Furqan, yaitu menerangkan tentang kisah-kisah kaum yang terdahulu, yang kisah-kisah tersebut disampaikan semula oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sebagai pelajaran dan juga sebagai hiburan bagi Rasul, bahwasanya bukan Rasulullah saja yang ditolak oleh kaumnya ketika Rasul berdakwah kepada mereka, tetapi Rasul-Rasul terdahulu juga mereka ditolak oleh kaum mereka. Umpamanya Nabi Musa alaihi salam bersama dengan Nabi Harun alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun, yaitu penguasa negeri Mesir, dan juga kaumnya, yaitu dari kalangan Koptik Mesir, kaum Kipti Mesir. Tetapi apa yang diterima oleh Nabi Musa dan Nabi Harun? Penolakan dari Fir'aun. Bahkan mereka, Fir'aun ingin berkehendak untuk menangkap Nabi Musa dan juga Bani Israel untuk mereka siksa. Tetapi kesudahan dari Fir'aun yang merencanakan jahat terhadap Nabi Musa dan Nabi Harun dan juga kepada Bani Israel, kesudahan mereka, Fir'aun dan tenteranya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di laut. Begitu juga kaum yang menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam, yaitu kesudahan mereka adalah ditenggelamkan dalam banjir besar. Nabi Nuh bersama dengan orang-orang yang beriman dengannya di dalam bahtera diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kisah kaum Ad yang diutus kepada mereka Nabi Hud, kisah kaum Thamud yang diutus kepada mereka Nabi Saleh. Kemudian ada kisah Ashabur Ras, yaitu penduduk Ras. Ar-Ras nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Kemudian ada lagi kaum-kaum di antara kaum-kaum yang disebutkan itu yang semua mereka itu menentang kebenaran dan semua mereka itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesudahan orang yang menentang kebenaran adalah kebinasaan. Nah, semua itu sebenarnya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang menolak kebenaran seperti kaum Quraisy, yaitu kaum Rasulullah ketika Rasulullah menyampaikan dakwah kepada mereka di Mekah. Tambah lagi kaum Quraisy ini berdagang ke negeri Syam. Apabila mereka berdagang ke negeri Syam, mereka melalui satu kampung, yaitu kampung Sodom atau negeri Sodom. Negeri Sodom itu negeri kaum Nabi Lut alaihi salam, yang kesudahan dari kaum Nabi Lut itu adalah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang tersisa.
disebabkan karena mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihi salam. Nah, apabila mereka melihat sendiri bagaimana peninggalan yang tersisa, yaitu dari kaum Nabi Lut alaihi salam, maka semestinya mereka mengambil pelajaran, yaitu tidak menolak kebenaran seperti mana kaum-kaum terdahulu menolak kebenaran. Karena kesudahan setiap kaum, bahkan setiap orang yang menolak kebenaran adalah kehancuran, kebinasaan. Dan itu adalah sunnatullah yang tidak akan pernah berubah sepanjang masa sekarang sehinggalah masa yang akan datang. Kemudian Allah menyebutkan sebab mereka tidak mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang terdahulu, bahkan negeri dari kaum-kaum yang dikisahkan itu masih mereka lihat saki-bakinya, yaitu sisanya sehingga ke hari ini. Sebabnya adalah karena mereka tidak beriman kepada hari akhirat, hari pembalasan. Andaikan mereka beriman kepada hari akhirat, hari pembalasan, hari kebangkitan, mereka pasti akan takut untuk menolak kebenaran karena mereka pasti akan mendapatkan siksaan di hari pembalasan. Jadi beriman kepada hari akhirat, hari pembalasan adalah penyelamat sebenarnya dari kehancuran di dunia ini dan dari siksaan yang dahsyat di akhirat nanti. Inilah pengantar atau tafsir ringkas dari beberapa ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu dari ayat yang ke-35 hingga 40 dari surah Al-Furqan, yaitu yang menerangkan tentang kisah-kisah kaum yang terdahulu yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya untuk menjadi hiburan bagi Rasul, bahwasanya bukan Rasulullah saja yang ditolak oleh kaumnya, tetapi kaum-kaum terdahulu juga menolak rasul-rasul mereka. Kemudian hiburan juga bagi Rasul bahwasanya mereka yang menolak kebenaran itu akan menanggung akibatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah-kisah ini setelah Allah menerangkan dalam ayat-ayat sebelum ini tentang kebenaran, yaitu Allah sebagai yang menciptakan alam semesta ini adalah yang semestinya diibadati. Kemudian Allah yang menurunkan Al-Quran, mestinya apabila beriman kepada Allah yang menurunkan Al-Quran, maka akan menerima Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Kemudian juga akan beriman kepada Rasul yang diutus oleh Allah. Kemudian juga beriman kepada hari akhirat, hari pembalasan yang disebutkan atau yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari awal surah Al-Furqan hingga ke ayat-ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang perkara penting dalam hidup, yaitu yang menentukan keselamatan atau kehancuran, yang akan menentukan keselamatan atau kehancuran, yaitu berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan kepercayaan, berkaitan dengan akidah. Inilah dia surah Al-Furqan, surah yang membedakan mana manusia yang selamat, mana manusia yang celaka, binasa. Yang menentukan adalah keimanan. Berikutnya, sebelum kita pindah ke tafsir ayat, yaitu kita sebagaimana biasa akan membaca ayat terlebih dahulu, kemudian kita akan menerjemahkannya secara harfiah, kemudian selepas itu barulah kita akan membahaskannya dengan lebih panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا
lamma kadzdzabur rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah wa a'tadna lidh-dhalimina 'adzaban alima wa kullan darabna lahul amsal. Oh, sebelumnya ayat wa 'ada wa thamuda wa ashabar rassi wa qurunan baina dzalika katsira wa kullan darabna lahul amsal wa kullan tabbarna tatbira wa laqad atau 'alal qaryati allati umtirat mataras saw afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna nusyura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad, dan sesungguhnya, ataina, kami telah memberikan kepada Musa, Nabi Musa, Alkitabah, kitab suci. Kitab suci apa yang diberikan kepada Nabi Musa? Kitab suci Taurat. Wa ja'alna, dan kami jadikan, ma'ahu, bersama dengannya, akhahu, saudaranya Harun, Nabi Harun, wazira, sebagai wazir. Wazir maknanya pembantu. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa kitab suci Taurat, dan kami jadikan bersama dengannya, atau kami berikan bersama dengannya, saudaranya Harun sebagai pembantu. Ayat berikutnya, fakulna, dan kami berfirman, idhaba, pergilah kamu berdua. Berdua siapa yang dimaksudkan? Nabi Musa dan Nabi Harun. Ilal kaum, kepada kaum. Kaum yang dimaksudkan adalah Fir'aun dan tenteranya, dan kaumnya dari kalangan Koptik Kipti, Mesir, yaitu kaum tempatan negeri Mesir. Alladzina kazzabu, yang mendustakan, bi ayatina, ayat-ayat kami. Fadammarnahum, dan kami binasakan mereka yang dimaksudkan Fir'aun dan kaumnya, tadmira, dengan sebinasa-binasanya, tak tersisa sama sekali. Maka kami berfirman, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami, dan kami binasakan mereka sebinasa-binasanya. Ayat berikutnya, wa qaumah, dan jadikan jugalah pelajaran, yaitu kaum yang dibinasakan, yaitu kaum Nuh, kaum Nabi Nuh alaihi salam. Lamma kadzdzabur rusula, lamma, ketika, kadzabu, mendustakan, ar-rusula, rasul-rasul, aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka kaum Nabi Nuh, kami tenggelamkan mereka, wa ja'alnahum, dan kami jadikan mereka, linnas, bagi manusia, ayah, pelajaran, tanda kekuasaan Allah yang bisa dijadikan pelajaran. Wa a'tadna, dan kami sediakan, lidh-dhalimin, bagi orang-orang zalim, azaban alima, azab yang pedih. Ayat berikutnya lagi, wa 'adan, dan kaum 'ad, wa thamuda, dan kaum Thamud, jadikan juga pelajaran. Wa ashabar rassi, dan penduduk negeri Ras. Ar-Ras nanti kita akan terangkan. Wa qurunan, dan generasi-generasi, baina dzalika, atau abad-abad, satu abad, satu generasi, baina dzalika, antara kaum-kaum tersebut, katsira, banyak. Dan ambil juga pelajaran kebinasaan kaum 'Ad dan Thamud dan penduduk negeri Ras, dan generasi-generasi yang banyak di antara kaum-kaum tersebut. Baik, ayat berikutnya lagi. Wa kullan, dan masing-masing yang dimaksudkan adalah masing-masing kaum tersebut yang disebutkan satu persatu, yaitu kaum
Fir'aun dan pengikut-pengikutnya di negeri Mesir, kemudian juga kaum Nabi Nuh dan seterusnya. Masing-masing darabna, kami berikan lahu, baginya, bagi setiap kaum tersebut, al-amthal, perumpamaan. Perumpamaan di sini adalah pelajaran, peringatan, kemudian juga alasan dari sisi Allah berupa dalil-dalil kebenaran, sehingga tidak ada di antara mereka yang tak tahu lagi kebenaran. Wa kullan, dan masing-masing mereka sudah mengetahui kebenaran kemudian menolak kebenaran. Tabarna, kami binasakan kaum-kaum tersebut, tatsbira, dengan kebinasaan yang dahsyat, kebinasaan yang tak mungkin lagi mereka itu dapat memperbaiki diri, atau tak ada satupun yang tersisa. Dan masing-masing kami berikan kepadanya perumpamaan, dan masing-masing kami binasakan sebinasa-binasanya. Walaqad, dan sesungguhnya, atau mereka kaum Quraisy telah mendatangi alal qaryati, kampung atau negeri, allati, yang umtirat, dihujani, mataras sau, hujan buruk. Hujan buruk ini masukkan ini hujan batu. Hujan batu yang membinasakan. Afalam, maka tidakkah yakunu, mereka itu yarawnaha, melihatnya atau memperhatikan peninggalan dari kaum yang terdahulu yang mereka lalui negerinya itu. Yang dimasukkan adalah negeri kaum Nabi Lut alaihi salam. Bal, bahkan, kanu, adalah mereka itu, la yarjuna, tidak mengharapkan, nusyura, kebangkitan. Bahkan mereka itu, maksudnya kaum Quraisy yang menolak Nabi Muhammad, menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, adalah kaum yang tidak mengharapkan kebangkitan. Maknanya mereka ini tak takut kepada hari kebangkitan, sehingga mereka berani menolak kebenaran. Dan sesungguhnya mereka telah mendatangi negeri yang dihujani dengan hujan batu, maka apakah mereka tidak melihat sisa-sisa peninggalannya? Bahkan mereka adalah kaum yang tidak mengharapkan hari kebangkitan. Jadi dari beberapa ayat yang akan kita pelajari adalah menerangkan tentang kisah-kisah yang disebutkan, yang telah berlalu, yang disebutkan dalam Al-Quran, yang telah berlalu pada masa dahulu sebelum Nabi Muhammad diutus, yang kisah tersebut menjadi pelajaran bagi kaum Quraisy hendaknya, bahwasanya apabila mereka menolak kebenaran seperti kaum-kaum terdahulu menolak kebenaran yang disampaikan oleh rasul-rasul yang diutus kepada mereka, maka kaum Quraisy akan mengalami nasib yang serupa, yaitu apabila kaum yang terdahulu dibinasakan, maka kaum Quraisy pun akan dibinasakan, karena itu sudah menjadi sunnatullah. Sunnatullah maknanya ketetapan Allah yang tidak akan pernah berubah sepanjang zaman, yaitu yang menolak kebenaran dahulu dibinasakan, yang menolak kebenaran sekarang pun akan dibinasakan, kecuali apabila memperbaiki diri, bertaubat, maka lain pula sunnatullah atau aturan Allah yang akan berlaku ke atas mereka. Inilah beberapa ayat yang akan kita pelajari insya-Allah. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, dengan harapan kita akan semakin dekat dengan kandungan ayat sehingga mudah bagi kita untuk mengamalkan kandungan ayat. Ilmu yang sangat berguna yang akan kita petik nanti untuk kita amalkan adalah mengambil pelajaran dari kisah terdahulu. Maka orang tua-tua kita dahulu ketika kita masih kecil-kecil selalu bercerita. Nah, cerita itu isinya pelajaran. Umpamanya cerita siapa anak durhaka di Sumatera Barat itu yang dilaknat menjadi batu. Maka orang tua kita cerita Malin Kundang. Malin Kundang dulu masa kecilnya dengan ibunya yang berjasa membesarkannya. Kemudian apabila dia sudah besar, dewasa, ini cerita orang tua.
cerita orang tua kepada anaknya, dan cerita itu berkesan bagi anak. Sampai anak itu besar, dewasa, masih teringat juga cerita Malin Kundang itu. Maka orang tua mengatakan, jangan kamu seperti Malin Kundang. Kisah itu entah iya dan entah tidak, kita tak tahulah. Tetapi kisah itu berisi pelajaran, yaitu setiap anak yang durhaka pasti akan celaka. Dan itu sesuai dari ayat Al-Quran, kita menjumpai banyak nasihat supaya berbakti kepada orang tua. Jangan durhaka kepada ibu bapa, karena akibat yang akan ditanggung adalah kecelakaan, kebinasaan. Dalam hadis Nabi pun juga demikian, bahwasanya di antara azab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah azab ke atas anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, kisah-kisah yang disampaikan oleh orang tua kita dahulu adalah sebagai pelajaran. Allah juga menyampaikan kisah-kisah dalam Al-Quran sebagai pelajaran. Bahkan lebih dari setengah ayat Al-Quran itu isinya kisah saja. Sepertiga saja yang berkaitan dengan hukum ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah. Nah, hanya sepertiga saja. Jadi sebagian besar dari Al-Quran itu isinya adalah kisah, yaitu pelajaran. Apabila buruk, jadikan sempadan, jangan buat. Apabila baik, maka jadikan teladan, contoh, ikuti. Nah, inilah dia kisah-kisah. Yang kisah-kisah dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari ini tidak terperinci. Jadi tidak disebutkan kisah Nabi Musa itu dengan detail, dengan panjang lebar, enggak. Hanya disebutkan Nabi Musa diperintahkan untuk menyampaikan dakwah, kemudian Fir'aun dan kaumnya tidak mau menerima dakwah, Fir'aun dan kaumnya itu dibinasakan. Begitu juga Nabi Nuh dikirim kepada kaumnya, diutus kepada kaumnya, kaumnya tak mau menerima kebenaran, kaumnya dibinasakan. Jadi yang menjadi tumpuan fokus adalah kebinasaan ke atas setiap kaum yang menolak kebenaran. Jadi tidaklah ayat-ayat yang kita pelajari ini menerangkan dengan terperinci, dengan panjang lebar kisah, tidak. Karena bukan untuk menerangkan kisah itu dengan panjang lebar. Sebenarnya ayat-ayat yang akan kita pelajari ini hanya ingin menerangkan, yaitu balasan yang akan diterima oleh setiap yang menolak kebenaran. Ayat yang ke-35, walaqad ataina Musal kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa kitab suci, dan kami jadikan bersama dengannya saudaranya Harun sebagai pembantu. Ayat ini menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Bahwasanya Nabi Musa hidup jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa diutus kepada Fir'aun dan kaumnya di negeri Mesir. Nabi Musa sendiri sebenarnya bukan orang Mesir. Nabi Musa adalah dari Palestina, Kemudian pada masa Nabi Yusuf alaihi salam, berhijrahlah Bani Israel ke Mesir dan menempati negeri Mesir. Nah, Nabi Yusuf adalah dari keturunan Bani Israel, sama seperti Nabi Musa alaihi salam. Maka beranak pinaklah Bani Israel di negeri Mesir. Ada di antara ulama tafsir menyebutkan jumlah mereka itu 600.000 orang jumlahnya. Jadi ramai juga jumlah Bani Israel di negeri Mesir. Nabi Musa alaihissalam memang diutus kepada Bani Israel, tapi karena Bani Israel itu berada di negeri Mesir, maka Allah mengutus Nabi Musa kepada orang yang berada di negeri Mesir, meskipun bukan dari kalangan Bani Israel, yaitu Fir'aun dan kaumnya dari kalangan orang tempatan negeri Mesir, yaitu yang disebut pada hari ini dengan Kipti atau Koptik. Nah, Nabi Musa diutus kepada Fir'aun dan kaumnya. Nabi Musa dibekali dengan kitab suci, yaitu kitab suci Taurat.
yang isi di dalamnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan disampaikanlah kebenaran itu kepada Fir'aun dan kaumnya. Hanya saja Nabi Musa ini dalam menyampaikan dakwah, Nabi Musa ini memiliki kekurangan. Kekurangan Nabi Musa alaihissalam adalah ketika berkata-kata, menyampaikan perkataan kurang fasih, disebabkan karena lidah Nabi Musa alaihissalam seperti ada ikatan, agak kaku. Ada di antara ulama tafsir menyebutkan sebabnya adalah akibat dahulu Nabi Musa mengambil bara api ketika kecil di istana Fir'aun, kemudian memasukkannya ke dalam mulut dan terbakarlah lidahnya, dan itu yang mengganggunya dalam berkata-kata sehingga kurang jelas apabila menyampaikan dakwah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya atas permintaan Nabi Musa juga, Nabi Musa berdoa, ya Allah, berikanlah kepadaku pembantu yang akan menolongku dalam berdakwah, yaitu saudaraku sendiri, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Allah perkenankan, Allah kabulkan permintaan Nabi Musa, sehingga dalam ayat ini disebutkan bahwasanya Allah telah memberikan kitab suci kepada Nabi Musa dan telah memberikan pembantu Nabi Harun bagi Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nah, ayat berikutnya perintah Allah, wahai Musa dan Harun, fakulna, kami berfirman, idhaba ilal qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Pergilah kamu berdua menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Tadi sudah kita sebutkan yang dimaksudkan adalah Fir'aun. Fir'aun pada masa itu sangat berkuasa sekali dan sangat menyombongkan diri. Tak ada siapa yang berani untuk menentang Fir'aun. Dan sangat menyombongkan diri karena Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Itu perkataan Fir'aun, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ini firman Allah. Fadammarnahum tadmira. Dan kami binasakan mereka sebinasa-binasanya. Maknanya di sini ini Allah ringkaskan kisah Nabi Musa yang diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun mendustakan ayat-ayat Allah, kemudian Fir'aun dibinasakan oleh Allah. Bukan Fir'aun saja, tetapi kaumnya juga. Karena Fir'aun dan kaumnya mengejar Nabi Musa yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Mesir. Nah, maka sampailah ke tepi laut. Ada yang mengatakan itu adalah Laut Merah, yaitu yang memisahkan antara benua Afrika dan benua Asia. Nah, menyeberanglah Nabi Musa di situ setelah Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke laut, kemudian laut terbelah-belah, kemudian Nabi Musa dan Bani Israel menyeberang sampai ke seberang. Fir'aun mengejar daripada belakang, dan Fir'aun itu bukan sendiri, ramai dengan tenteranya yang berjumlah alfu alfin. Dalam riwayat tafsir jumlahnya 1.000.000 orang ramainya. Tadi Bani Israel lari berapa orang jumlahnya yang dibawa oleh Nabi Musa? Yaitu 600.000 orang. Yang mengejar 1.000.000 dengan peralatan perang, dengan tombak, dengan pedang, untuk menawan Nabi Musa dan Bani Israel. Bagaimana kita tahu? Tapi cerita itu tidak diterangkan di sini dengan terperinci. Itu diterangkan di ayat yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di tempat yang sama. Yaitu di tempat itu Nabi Musa diselamatkan, di tempat itu pula Fir'aun ditenggelamkan. Jadi tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk berkehendak apa saja. Itu dua kehendak yang tidak sama, bertentangan. Yaitu kehendak yang pertama, kehendak Allah menyelamatkan. Kehendak yang kedua, kehendak Allah membinasakan. Menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, membinasakan Fir'aun dan kaumnya.
Maka begitu juga pada hari ini. Susahkah bagi Allah untuk menyelamatkan dan membinasakan? Menyelamatkan orang-orang beriman dan membinasakan orang-orang yang memusuhi orang-orang beriman? Tak susah. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, wa qauma Nuh, dan ambil pula pelajaran dari kaum Nabi Nuh alaihi salam, lamma kadzdzabur rusul, ketika mereka mendustakan rasul-rasul. Mendustakan rasul-rasul. Ulama tafsir menyebutkan rasul yang diutus kepada kaum Nabi Nuh itu satu orang saja, Nabi Nuh saja. Tapi mengapa dalam ayat ini ketika mereka mendustakan rasul-rasul? Kalau rasul-rasul berarti banyak rasul. Padahal rasul yang diutus kepada kaum Nabi Nuh itu hanya Nabi Nuh saja. Maka ulama tafsir memberikan penjelasan bahwasanya kalau suatu kaum itu mendustakan seorang rasul, itu sama dengan mendustakan semua rasul. Apa sebab? Sebab misi semua rasul itu adalah sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia supaya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Maka siapa yang menolak satu rasul sama dengan menolak rasul-rasul yang lain. Menolak satu rasul, rasul itu misinya mentauhidkan Allah. Rasul yang lain juga mentauhidkan Allah. Rasul yang lain juga mentauhidkan Allah. Maka buruk sekali menolak rasul. Meskipun rasul yang ditolak itu satu, karena sama dengan menolak semua rasul. Rasul yang terakhir siapa? Ini kalau pada hari ini, yaitu rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, yaitu manusia di akhir zaman ini diperintahkan untuk mengikuti rasul yang terakhir. Maka siapa yang menolak rasul yang terakhir, Nabi Muhammad, sama seperti menolak Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam alaihi salam. Karena semua para rasul itu mereka memiliki keyakinan yang sama, keimanan yang sama. Agama mereka adalah sama, yaitu agama Islam. Agama para nabi itu adalah agama Islam. Lalu kalau ada penyebutan agama selain agama Islam, itu hanya penyebutan kiasan, bukan penyebutan yang sebenarnya. Karena agama yang diperakui di sisi Allah dari dahulu hingga sekarang adalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Agama yang diperakui di sisi Allah adalah agama Islam. Aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka. Bermakna sama bentuk kebinasaan kaum Nabi Nuh dengan kaum Nabi Musa alaihi salam. Kaum Nabi Musa maksudnya Fir'aun dan kaumnya. Ditenggelamkan dengan dibenamkan di dalam laut. Kemudian apabila pada masa Nabi Nuh alaihissalam bukan ditenggelamkan di dalam laut, tetapi air bah yang naik, yaitu menjadi banjir besar. Tidak ada permukaan bumi yang tidak tenggelam. Kaum Nabi Nuh ditenggelamkan dalam banjir besar tersebut. Dan kisah ini dari mulut ke mulut masyhur, populer, tak ada yang tidak tahu. Maka menjadi pelajaran bagi semua manusia. Wa ja'alnahum linnas, dan kami jadikan mereka linnas, bagi manusia, ayah, pelajaran. Mereka siapa? Kaum-kaum terdahulu, menjadi pelajaran bagi manusia hingga ke hari ini. Susah bagi Allah untuk membenamkan satu negeri? Tidak. Pada hari ini ada satu negeri di Jawa sana muncul lumpur apa yang dari dalam bumi? Lumpur panas, ya. Lumpur lapindo naik muncul, dibuat tanggul. Tanggul tidak berdaya dan tinggal menunggu waktu saja. Tinggal lagi manusia yang ada di muka bumi ini mau mengambil pelajaran atau tidak. Karena itu adalah pelajaran ayah. Ayah dalam ayat ini tidak menggunakan alif lam. Maka ulama tafsir ketika memperhatikan ayat, yaitu pelajaran dalam ayat ini tidak menggunakan alif lam, semestinya kan sudah diketahui kisah itu.
maka semestinya adalah dengan menggunakan alif lam. Tetapi di sini tidak menggunakan alif lam, maka penjelasan dari ulama tafsir adalah itu adalah ayat yang besar, yang masyhur, yang tidak boleh ada sesiapa yang tak sepatutnya manusia tidak mengetahuinya, maka tidak ada sesiapa sebenarnya yang boleh mengabaikannya. Kalau mengabaikannya juga, bermakna sombong. Kesombongannya itu yang menutup hatinya, yang tidak mau mengambil pelajaran dari kisah yang sudah masyhur, yang sudah populer. Wa a'tadna, dan kami sediakan, kami di sini adalah Allah, lizzalimin, bagi orang-orang zalim, azaban alima, azab yang pedih. Ini ujung ayat ini menerangkan tentang ketentuan Allah, yaitu Allah telah menentukan ketetapannya bahwasanya setiap orang yang zalim pasti akan diazab dengan azab yang pedih. Ada kalanya Allah menyebut dalam Quran azab itu pedih. Ada kalanya Allah menyebut dalam Al-Quran azab itu besar, azabun azim. Ada kalanya Allah menyebut dalam Al-Quran azabun muhin, azab yang menghinakan. Sama tak azab ini? Ya, sama, semua adalah azab. Tetapi ketika azab itu diberi sifat pedih, bermakna azab itu memedihkan. Azab itu besar, bermakna azab itu besar, yaitu tidak akan mampu ditanggung oleh siapapun. Kalau azab itu azab yang muhim, menghinakan, bermakna yang diazab itu tidak memiliki kedudukan lagi. Karena dengan azab itu ia menjadi terhina, tak ada kemuliaan. Nah, mengapa ada penyebutan azab yang bermacam-macam ini? Ini sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Apabila manusia melakukan perbuatan yang memedihkan hati orang-orang beriman ketika di dunia, maka azabnya azab yang pedih. Kalau melakukan kezaliman atau kejahatan yang besar, pelanggaran, kemaksiatan yang besar, maka azabnya azab yang besar. Kalau perbuatan itu perbuatan menghinakan kebenaran, menghinakan Rasul yang diutus, menghinakan kitab suci yang diturunkan, maka azabnya adalah azab yang menghinakan. Al-jaza min jinsil amal, yaitu balasan sesuai dengan amal, dengan perbuatan. Seperti apa perbuatannya? Perbuatannya memedihkan hati orang beriman, seperti umpamanya orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini, perbuatan mereka ini memedihkan hati orang beriman, pedih. Maka azab mereka pun azab yang pedih. Biasanya kalau azab yang pedih, yang merasakan pedih itu apa? Yang merasakan pedih itu adalah kulit. Nah, kulit pedih. Pedih itu seperti apa? Nah, bolehlah, mau contohnya buat sendiri, ambil pisau yang tajam, kemudian sayat-sayat kulit ini sampai ke dagingnya, kalau bisa sampai nampak tulang tuh, terenganga, keluar darahnya. Kemudian ambil limau oren, jeruk, kemudian peraskanlah air limau tuh ke daging yang menganga itu. Bagaimana rasanya? Itulah makna pedih itu. Jadi kalau mau tahu makna pedih itu tak bisa diceritakan dengan kata-kata. Baru bisa kita mengetahuinya kalau kita menjalaninya sendiri. Itulah pedih. Maka pedih bermakna yang merasakan pedih itu adalah kulit. Bagi mereka azab yang pedih bermakna azab yang akan dirasakan oleh kulit. Kulit hangus, Allah akan ganti lagi dengan kulit yang lainnya. Begitulah terus merasakan azab dengan kulit, supaya tetap merasakan pedihnya azab yang diberlakukan ke atas mereka. Kullama nadijat juluduhum, setiap hangus kulit mereka, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang lain, liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Nah, ini adalah azab yang pedih, azaban alima. Allah menyediakan azab yang pedih bagi orang yang zalim. Siapa orang yang zalim itu? Orang yang menyekutukan Allah, orang yang melakukan dosa syirik, itu adalah orang yang zalim. Karena kezaliman
adalah perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat yang diturunkan. Itu adalah kezaliman. Nah, menyekutukan Allah bertentangan dengan syariat yang diturunkan Allah. Allah menurunkan syariat isinya tauhid. Kemudian manusia itu pula menyekutukan Allah, maka yang menyekutukan Allah itu adalah orang-orang zalim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Sudah berapa kisah disebutkan? 2 kisah. Kisah Nabi Nuh, sebelumnya kisah Nabi Musa alaihissalam. Berikutnya lagi wa'adan, dan kaum Ad. Tapi tak disebut Rasul yang diutus. Sebelum ini disebut Rasul. Nabi Musa disebut bersama Nabi Harun. Nabi Nuh disebut. Nah, yang berikutnya ini nama nabinya tak disebut, tapi nama kaumnya disebut. Wa'adan, dan kaum Ad. Dalam ayat yang lain, wa ila adin akhahum huda. Kepada kaum Ad ini diutus siapa? Siapa Rasul yang diutus kepada kaum Ad? Nabi Hud. Nabi Hud alaihi salam. Wa Samuda, dan kaum Samud. Tak juga disebut nama Rasul. Siapa Rasul yang diutus kepada kaum Samud? Yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh. Kaum Ad, kaum Samud. Kedua kaum ini di negeri Syam pada hari ini, di Yordania. Siapa yang pergi ke Yordania bisa melihat peninggalan dari kaum Ad dan kaum Samud ini. Wa ashabur rassi, dan penduduk negeri Ras. Ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang memberikan penjelasan ashabur rassi ini adalah sisa dari kaum Samud. Tadi kan sudah disebut kaum Samud. Sisa-sisanya itu rupanya ada. Nah, sisa kaum Samud itu disebut ashabur rassi. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bukan. Ashabur rassi itu adalah kaum yang menempati ada sumur. Nah, sumur itu disebut Ar-Ras. Jadi ashabur ras adalah kaum yang menempati sumur. Sumur itu sumur apa? Nah, sumur itu adalah sumur yang ada pada masa Ashabul Ukhdud. Nah, dalam ayat yang lain ya. Ashabul Ukhdud, kemudian sumur itu sumur yang dibenamkan ke dalamnya orang-orang yang beriman. Maka karena di situ ada sumur yang ada sejarahnya, yaitu tempat dibenamkannya orang-orang beriman, maka disebut Ashabur Ras. Ada juga kejadian di Jakarta itu lubang apa? Yang dibenamkan dalam lubang itu jenderal dan orang-orang lubang buaya. Nah, jadi ada kisah di situ. Maka kisah itu disebut dengan Ashabur Ras, yaitu penduduk negeri Aras. Ada lagi yang menjelaskan bahwasanya makna Ashabur Ras ini adalah penduduk negeri yang ada dinding sumur, karena Aras itu maknanya sumur. Kemudian mereka orang-orang yang menolak kebenaran itu berada di sumur tersebut dan dindingnya itu roboh. Kemudian mereka masuk ke dalam sumur tersebut. Ashabur Ras. Wa qurunam baina dzalika katsira, dan generasi-generasi atau umat-umat di antara kaum-kaum tadi banyak sekali yang kesemua mereka juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak yang tak disebut ya. Dan berarti sudah banyak berlaku kaum-kaum yang sudah dibinasakan oleh Allah, tetapi sebabnya sama, satu, yaitu menolak kebenaran. Ini yang disebutkan dalam ayat berikutnya, wa kullan, dan masing-masing dari kaum yang telah disebutkan itu, darabna lahul amsal, kami telah berikan kepada mereka alasan, jelas keterangan tentang mana yang benar, mana yang salah, mana yang akan memberikan keselamatan dan mana yang akan membinasakan. Sudah masing-masing diberikan alasan, al-amsal, perumpamaan. Wa kullan tabbarna tatbira, tapi masing-masing mereka yang disebutkan itu tak mau,
menerima kebenaran. Padahal alasan sudah jelas, keterangan sudah jelas, tapi mereka tidak mau menerima kebenaran. Maka masing-masing mereka itu tabbarna tatbira, kami binasakan sebinasa-binasanya. Apa makna sebinasa-binasanya itu? Tidak ada satu pun yang selamat. Kemudian satu lagi, makna sebinasa-binasanya itu adalah tak bisa lagi bangun lagi kaum itu. Ada negara di timur ini dahulu ikut Perang Dunia Kedua, kemudian sangat kejam sekali sampai menjajah Indonesia juga. Apa negerinya? Jepang. Kemudian tentara bersekutu pun membinasakan negeri Jepang itu, tapi tidak sebinasa-binasanya. Hanya dijatuhkan bom di mana? Hiroshima dan Nagasaki. Tapi bisa lagi tidak bangsa Jepang itu bangkit kembali? Bisa. Itu belum lagi tabbarna tatbira. Kalau tabbarna tatbira, hancur binasa, tak bangkit lagi, habis. Tinggal kisah saja lagi. Tak ada yang tersisa hingga ke hari ini. Tapi bangsa Jepang masih tersisa hingga hari ini. Nah, masih. Maka siksaan yang disebutkan dalam ayat ini amat dahsyat sekali. Ada kaum Ad tersisa hingga ke hari ini? Tak ada. Kaum Samud? Tak ada. Ada keturunan Fir'aun hingga ke hari ini? Keturunannya tak ada. Perangainya ada. Perangai Fir'aun itu ada hingga ke hari ini. Ayat berikutnya. Walaqad atau 'alal qaryati, dan mereka sesungguhnya telah melalui. Mereka ini siapa? Penduduk negeri Mekah, kaum Quraisy, yang kepada mereka Rasulullah menyampaikan dakwah. Mereka ini melalui negeri, karena mereka ini pergi berdagang ke Syam, ke Yordania. Li'ila fi Quraisy. Kaum Quraisy itu selalu pulang pergi ke negeri Syam. Rihlatash syita'i was-saif, pada waktu musim panas dan musim dingin. Mereka bawa barang dagangan. Nabi Muhammad pun pada masa mudanya pun juga bawa barang dagangan ke negeri Syam, berdagang. Nanti dari negeri Syam bawa pula barang perdagangan, sehingga dengan berjual beli itu mendapat keuntungan. Berniaga antara negeri Mekah dengan negeri Syam atau Yordania sekarang, Jordan sekarang ini. Nah, mereka melihat, karena ketika mereka melalui perjalanan ke negeri Syam itu, mereka melalui negeri Sodom. Negeri Sodom ini negeri kaum Nabi Lut alaihi salam. Kaum Nabi Lut ini juga menolak kebenaran, yaitu tidak mau menjalankan, mengikuti syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Lut alaihi salam, yaitu diantaranya adalah menjaga fitrah yang suci, yaitu apabila menyampaikan keinginan hawa nafsu, maka sampaikanlah kepada yang lain jenis, laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Tetapi pada masa itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, yang kita sebut pada hari ini dengan istilah apa? LGBT, ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, akhirnya Allah binasakan kaum Nabi Lut itu. Dengan apa Allah binasakan? Allati umtirat matarassau. Dalam ayat ini mereka itu dihujani dengan hujan buruk. Hujan buruk disebutkan dalam ayat yang lain adalah hujan batu dari langit, sehingga tidak ada satu pun dari mereka yang tidak terkena hujan batu itu. Mereka dalam rumah mereka masuk batu ke dalam rumah itu, masuk. Jadi batu yang turun dari langit itu sudah ditentukan ke siapa perginya batu itu, maka masuk dia ke dalam rumah dan membunuh, dan tidak ada satu pun yang tersisa. Semua mereka mati bergelimpangan, sehingga pada waktu subuh tak ada lagi yang hidup di antara mereka. Bayangkan ya, kalau berlaku pada hari ini macam mana kira-kira? Ada batu dari langit kemudian mengejar siapa saja yang LGBT. Macam mana kira-kira?
Tak ada yang tersisa. Dan itu pernah berlaku pada masa dahulu. Susahkah bagi Allah untuk memberlakukannya sekarang? Tidak. Maka kita sekarang ini sampaikan dakwah seperti dahulu Nabi Lut menyampaikan dakwah, maka sampaikan pula sekarang dakwah kepada mereka. Mudah-mudahan mereka bertaubat, memperbaiki diri dan terselamat dari siksaan. Afalam yakunu yarawnaha, maka apakah mereka tidak melihat, tidak memperhatikan peninggalan yang masih ada hingga hari ini? Nah, beberapa waktu yang lalu kami pergi juga bersama dengan jemaah. Mungkin ada antara kita yang sudah pergi. Kalau mau ke Palestina pasti melalui jalan itu, di tepi laut mati ya. Laut mati. Di situ ada, di sebelah kiri laut mati, kemudian di sebelah kanan kita lihat ada bukit batu. Kemudian di atas bukit batu itu ada seperti patung batu. Maka kata pemandu, itulah dia sisa kaum Lut. Nampak dia bergelimpangan di atas bukit batu itu. Tapi wallahu a'lam lah ya, entah iya entah tidak. Tapi yang benar adalah kisah dalam Al-Quran bahwasanya kaum tersebut telah dibinasakan sebinasa-binasanya dan ada sisanya hingga ke hari ini, hingga ke kaum Quraisy ketika melewatinya, dan hingga ke hari ini kalau kita pergi berkunjung ke sana. Balkanu la yarjuna nusyura, penutup ayat. Apa sebabnya tidak mengambil pelajaran dari peninggalan yang bisa dilihat hingga ke hari ini dengan mata kepala kita? Apa sebab juga tidak mengambil pelajaran? Sebabnya adalah karena tidak beriman kepada hari kebangkitan. Kalau beriman pada hari kebangkitan, akan dibangkitkan nanti untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan sekarang, maka tidak akan mungkin kisah-kisah masa lalu itu diabaikan begitu saja, tetapi akan dijadikan sebagai pelajaran untuk melahirkan rasa takut, sehingga dengan rasa takut itulah akan mengikuti kebenaran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.